Aku merasakan ketika aku merubah diriku, realitaku berubah. Iya, banget. Seberubah itu. Banget. Seberubah itu karena apa ya? Memang usahanya besar sekali untuk sampai akhirnya menunjukkan gue siapa tanpa gue perlu takut pakai topeng gitu ya, sama siapapun, sama orang yang dikenal ataupun gak dikenal gitu ya. Tapi itu merubah sekali realitaku. Karena akhirnya aku gak perlu susah-susah bukan mau merubah orang ya, mau merubah situasi mengikuti aku. Tapi akhirnya kayak situasi itu berjalan kalau akunya jujur sama diriku sendiri gitu. Dan itu surprisingly turns out very good sih. Ya gitu sih kalau misalkan aku enjoying life ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau untuk mendefinisikan love itu pasti banyak banget cara mendefinisikan ya. Memori masa lalu. Biar kalau Iya. Di sini pokoknya kalian berbuat semaunya aja lah. Astagfirullahaladzim. Menggosipkan apapun tentang hidup. Dan untuk tema kali ini adalah kita akan membahas tentang menikmati hidup, enjoying life. Apa sih itu enjoying life? Nggak ngerti, hidup nikmat. Hidup enak nggak sih enjoying life? Apa hidup nikmat? Hidup santuy. Hidup enak atau menikmati hidup? Hidup enak juga perlu sih kan. Kita butuh yang enak-enak bukan? Yes, kan? untuk menikmati hidup ya. Betul. Ya enjoying life menikmati hidup sih. Arti di kamusnya mungkin ya. Cuman kalau misalkan dalam proses kita kadang-kadang naik turun, itu masih enjoying life nggak sih? Tapi justru kalau aku hidup datar-datar aja, aku suka cari gara-gara agar heboh aja gitu hidupnya. Jadi kayak cari gara-gara ya? Cari gara-gara tuh bisa, bukan berarti cari masalah ya. Kayak bisa aja nyobain aktivitas baru, atau misalnya nyobain kebiasaan baru, atau misalnya ngelakuin sesuatu yang baru yang gak pernah aku lakuin. Itu frame cari gara-garanya aku. Oke. Jadi bukan nyari gara-gara dengan yang membuat huru hara ya? Kalau itu nggak usah dicari kan? Karena suka datang gitu ya. Gitu. Jadi itu yang huru hara belum beres pun tetap aja nyari lagi. Jadinya cari gara-gara gitu ya. Yang positif cari gara-garanya. Gitu. Kalau Kang Ewing sekarang ini gimana? Enjoying life nggak sih? Enjoying life so far ya enjoy aja sih gitu ya. Maksudnya dengan dengan naik turunnya kehidupan gitu ya. Dengan naik turunnya kehidupan kayaknya seru-seru. Kayaknya ya itu gitu. Cuman kadang-kadang walaupun kadang-kadang pas lagi turun-turunnya kan manusiawi ya. Manusiawi kalau lagi turun kayaknya merasa yang paling menderita. Yang paling menderita gitu ya. Tidak hanya se-Indonesia tapi sedunia. Sedunia. Ya, padahal kalau lihat barusan aku mau ngejajah aku tingkat nih. Jadi tutup mulut aja dulu. Tapi kan kita bebas. Oh iya benar-benar baru awal kan enak. Iya. Ya gitu sih kalau misalkan aku enjoying life ya. Salah satu prinsip yang selalu aku bukan prinsip ya, mungkin salah satu hal yang selalu aku lakukan adalah misalkan kalau misalkan lagi down ya udah dihayati aja downnya, sedihnya itu dihayati aja gitu loh. Kalau memang tapi dikasih batas waktu gitu loh. Misalkan kalau misalkan lagi ingat kenangan masa lalu, alah keluar aja yuk. Surat di luar. Kita buka sesi ya. Nah, lagi ingat masa lalu gitu ya. Ya kalau memang saat itu nggak ada hal lain untuk dilakukan ya udah ingetin aja. Kalau memang lagi sedih ya udah sedih aja gitu loh. Cuman yang penting besoknya agak segeran gitu. Misalkan pagi-paginya gitu biar ya cuci mata jatuhnya pakai air mata gitu loh. Positif banget ya. Positif banget. Agak sedih. Gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita lagi happy kayak gini nih lagi seru gitu. Misalkan udah lama ketemu kamu gitu yang ketemu Icem. Terus ternyata sama makna aksara ayo Wing digabungin lagi gitu. Terus ketemu lagi sama Icem. Ya udah kita happy-happyan gitu, kita ngobrolin dan lain sebagainya gitu. Tapi berarti kan enjoying life itu kan nggak melulu identik sama hal-hal yang menyenangkan aja nggak sih Kang? Iya, berarti hal-hal kalau yang tadi Kang Eri ngomongin, hal-hal yang sedih juga bisa jadi bagian kita enjoying life. Iya. Gitu kan? Iya. Aku juga setuju sama itu. Aku juga termasuk orang yang enjoying life tuh nggak mesti selalu hal-hal yang menyenangkan atau misalnya kayak dapet duit tiba-tiba atau misalnya apalah gitu ya. Tapi hal-hal yang menyedihkan juga bisa jadi yang negatif dalam artian kita mempersepsikan yang negatif juga bisa jadi bagian dari enjoying life gitu. Iya, dan itu sebenarnya jatuh-jatuhnya kayak apa ya? Ini mau kayak gini agak-agak nggak nyampe ya. Oh nggak apa-apa, saya ikutin deh. Terus saya bantuin. Agak-agak ketahan. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pikir-pikir sebenarnya enjoying life gitu, terus sadness itu tuh kalau dalam psikologi the power of perception juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita persepsinya kita bisa menikmati hidup saat ini,
ya kita nikmatin gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lagi nikmat, tiba-tiba misalkan dapat kuis gitu ya, dapat uang 1 miliar. Masih ada nggak sih gitu? Kok saya nggak pernah dapet ya? Nggak tahu sih, masih ada nggak ya? Kalau misalnya kita tiba-tiba dapat, tapi kalau misalnya kitanya tetap merasa kurang, ya kurang aja tetap. Jadi kayaknya enjoying life juga hubungannya sama persepsi nggak sih? Ke sebagian besar orang sih memang akhirnya mempersepsikan hal-hal yang nggak enak tuh sebagai sesuatu yang kayaknya tetap nggak bisa enjoy hidupnya kayak gitu kan. Sebenarnya emang sih tergantung persepsi, tergantung. Kalau zaman sekarang kayaknya mindset gitu orang ya nggak sih, yang lagi diomongin sama banyak orang mindset. Cuma mungkin jadinya kalau Kang Ewin sendiri nih ya, kalau lagi happy ya gampang lah enjoying life. Kalau lagi nggak happy, gimana caranya enjoying life? Tergantung tadi persepsi apa yang dibangun, itu kan perlu dibangun ya persepsi gitu ya. Apa yang dibangun, apa yang dilatih sehingga pas pagi nggak happy juga bisa enjoying life. Kalau aku sih kayaknya ya, selama ini sih kalau misalkan lagi enjoying life yang aku lakukan tuh lebih ke kalau lagi nggak happy, sabar. Jadi langsung ini memori kita cari dulu memori masa lalu. Biar all out. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan lagi lagi down gitu ya, lagi sedih banget, ya. Kalau misalkan momen itu situasinya memang bisa untuk mengekspresikan rasa sedih dan lain sebagainya, ya udah sih lakuin aja gitu loh. Kenapa ditahan-tahan gitu loh? Kenapa gua nggak boleh nangis nih? Nggak bisa sih, gua pasti nangis. Iya, jadi kalau gue nggak nangis, gua harus nangis. Kalau gue suka lihat kan kalau misalkan dalam entah itu di Twitter, di medsos, atau misalkan di sinetron, gua nggak boleh nangis, gua harus kuat. Kalau pengen nangis mah nangis aja coy. Iya. Gitu loh. Kalau nggak nangis harus nangis. Apa salahnya gitu kan ya? Jadi kayak kenapa gitu? Selalu mempertanyakan atau marah, terutama marah nih ya kalau emosi. Marah tuh kan seolah-olah kalau di dalam Islam nggak boleh marah. Sementara kan yang nggak boleh itu bukan marahnya kan, tapi bagaimana melampiaskan marah. Kalau marah mah pasti dirasakan kan, gitu. Jadi kita harus melatih bagaimana cara melampiaskannya, gitu. Nah, tapi kan kalau yang diterimanya beda. Ya, gue menahan selama ini marah gue ya. Kenapa lo tahan? Gitu pertanyaannya. Ngapain diciptain kalau lo tahan? Nah, iya nggak sih, kan Tuhan nyiptain itu pasti ada tujuannya gitu kan sih. Bener gitu. Kayak kalau nggak boleh marah, nggak boleh sedih, ya ngapain diciptain ada rasa sedih, ada rasa marah, nggak sih? Ya udah enjoy aja gitu kan. Kalau Kang berarti ngapain tuh? Kalau sedih ya berarti ya nangis aja. Kalau misalkan memang memungkinkan. Tapi kalau misalkan nggak memungkinkan, misalkan ini lagi rame gini gitu ya, lagi banyak orangnya, mungkin di sini ada 1.000 orang lah ya. Kayaknya 2.000 deh. 2.000 ya. Kemarin suaranya kok nggak ada semua kayaknya kan di sini. Agak-agak menginginkan protokol kesehatan ya. Kalau misalkan lagi rame dan nggak memungkinkan ya, kalau sebisa mungkin dialihkan dulu. Dialihkannya dengan cara gimana ya? Fokus ke topiknya. Baru nanti tuh ngebludaknya nanti. Entah itu sebelum tidur, atau misalkan pas lagi momen-momen pas habis sholat gitu, bebas. Kalau gitu. marah sama juga kayak sedih kayak gitu. Kalau marah juga case-nya juga sama. Tapi kalau marah entah kenapa kamu gitu nggak sih, kalau misalkan marah tuh kadang-kadang lebih susah untuk ditahan. Entah gitu badan kita jadi shaky, tangan kita jadi bergetar, suara jadi gitu nggak? Kalau marah atau cuman aku aja yang aneh di dunia ini? Mau aku temenin apa gimana? Aku jawabnya harus. Enggak sih, aku biasa. Oh biasa aja sendirian ya. Oke, kalau gitu aku mungkin lebih susah nahan marah. Jadi sama. Jadi sama dong ya. Kalau sedih aku lebih Kalau sedih itu aku lebih nggak tahu malu dalam tanda kutip. Kalau aku mau nangis di situ, aku bisa nangis. Iya. Dan itu bukan sesuatu yang masalah buat aku untuk menangis di depan umum gitu. Kadang nggak ada apa-apa juga kayak pengen nangis aja gitu kan. Dan aku nggak khawatir untuk menjelaskan kenapa aku menangis gitu. Kalau marah, iya sih lebih susah menahannya gitu, karena kayak lebih kayak kadang kan kalau marah tuh kan gimana ya, kayak pengen langsung melampiaskan ke orangnya. Itu yang agak-agak normatifnya kadang kan jadinya nggak enak gitu ya. Akhirnya memang nahan, dan biasanya yang paling sering gitu diem sih. Milih untuk diem daripada ngelakuin sesuatu yang Icem kenapa enggak? Nggak masalah kan, daripada gue tonjok
Oh iya benar. Nanya-nanya gue tahu. Sam kenapa Sam? Terserah. Cewek banget. Tapi gue gak gitu kayaknya. Oh enggak. Jadi lu kayak gimana kalau marah? Tapi gue jarang kalau misalnya dibilang marah. Paling aku akan, misalnya kebetulan yang nanya itu adalah orang yang membuat marah. Ya aku akan bilang gitu, aku lagi marah, tunggu dulu. Oh gitu. Jadi aku nggak tahu sih ya, kalau aku tipe orang yang straight to the point. Kalau marah ya aku marah gitu. Tapi kalau daripada aku nggak bisa mengeluarkan, kan kalau habis marah banget kan suka raging gitu ya. Mulutnya kan agak kurang terpuji ya. Iya, sementara mulut kita bagus sekali ya. Biasanya kan channel yang nonton sejuta umat kan. Iya. Nggak sih gitu dengan titel pekerjaan juga nggak enak. Iya. Emang pekerjaannya apa? Nggak tahu sih. Nggak akan ditampilin kan. Iya. Tolong jangan ditampilkan. Nanti klien saya lihat semua. Gitu kan. Iya, jadi ngomong lebih prefer untuk ngomong bahwa saya sedang marah gitu. Apalagi kalau yang nanya adalah orang yang membuat kita marah gitu, daripada kayak enggak gitu. Karena makin bilang enggak, sebenarnya makin pengen nabok. Orang dipip abis ini pengen emosi sama orangnya kan gitu. Jadi mending aku bilang kayak aku lagi marah, tunggu dulu ya gitu. Aku tadi tertarik sama pernyataan Icem yang bilang aku nggak keberatan untuk menjelaskan kenapa aku nangis. Iya. Nah, memang jadinya jadi pertanyaan, emang kalau kita lagi nangis harus dijelasin ya? Ada aja orang yang harus ada alasannya gitu ya. Gak ada juga sih sebenarnya. Aku bisa nangis untuk hal-hal yang sudah terjadi beberapa atau misalnya cerita apa terus keingetan. Gak mesti hal-hal yang menimpa aku sendiri. Iya, gitu. Betul. Nangis aja gitu. Kalau untuk orang-orang yang biasanya nggak bertanya lebih lanjut sih ya. Iya. Daun berguguran membuat kita sedih juga kan? Bisa aja angin sepoi-sepoi membuat kita menangis bisa. Atau lagi nyetir tiba-tiba ada tik-tik air hujan gitu kan ya. Di atas terus lagu itu. Bisa. Tapi ngomong-ngomong tentang lagi nyetir itu menjadi salah satu hal yang membuat aku coping emosi negatif, bukan emosi negatif ya, emosi apapun. Tapi most of the time emosi yang membuat aku menangis atau most of the time menangis sih. Gitu. Berasa ada kamera nggak jatuhnya? Enggak sih, daripada di shower tuh lebih sedih atau kan di bawah hujan aku mending sambil nyetir gitu. Iya. Kalau aku soalnya kalau sambil nyetir tuh suka berasa ada kamera aja ngikutin. Oh gitu ya, berasa kayak kita pemeran utama. Iya. Kan prinsipnya dunia memutari aku. Oh iya benar ya, bukan kita mengelilingi dunia. Bukan kita mengelilingi matahari. Oke benar. Kita adalah pusat dunia. Iya. Gitu, kalau aku gitu Kang. Jadi makasih lah Makna Asara sudah menjatuhkan harga diri kami ya. Iya, jadi kalau aku tadi karena Kang Ewing mention tentang nyetir itu menjadi salah satu coping emosiku. Biasanya kalau nggak nangis ya, coping itu strategi. Apa sih nanya-nanya? Kepo banget gitu ya. Padahal buat banyak orang yang education, channel education. Education. Channel edukatif. Maaf. Ya Allah. Suka memancing deh. Keluar mulutnya. Iya, mulut terpujinya kan jadi keluar. Kalau buat aku ya, efektif ya. Walaupun jangan ditiru ya saudara-saudara, ada orang yang lagi marah nyetir tuh kan bahaya betul. Kan. Cuma kalau buat aku alhamdulillah cukup aware, jadi menyetir itu menjadi salah satu strategi aku untuk menurunkan. Kalau Kang Ewing? Kalau aku banyak hal sih, nyetir juga iya. Nah aku tuh mungkin nggak kelihatan banget lah ya. Aku tuh orangnya kan pendiam banget ya. Alhamdulillah, aku gak akan ngomong kok. Tolong yang bagian ini ya, pembohongan publik. Mohon maaf, kenapa itu nyautin terus? Gak tahu ya siapa sih? Nggak tahu. Nah, ya kan aku nggak bisa satu teknik coping sendiri gitu loh. Betul. Biasanya aku kalau misalnya nyetir, iya kadang-kadang kalau memang lagi pengen nyetir ya aku nyetir. Kalau misalkan lagi biasanya sih yang sering itu adalah cuci mobil atau nyikat sepatu atau nyikat WC. Oke. Gitu. Jadi emosi marahnya itu. Oh iya gitu. benar. Iya kan biasanya kalau marah harus energinya harus keluar. Keluar. Disuruh olahraga kan agak sulit ya. Agak sulit kan emosi ya suruh olahraga itu rasanya makin emosi. Iya sih benar. Iya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan dilihat dari secara teorinya biar edukatif ya. Jangan ditiru ya. Iya. Sebenarnya kan olahraga itu bisa mengeluarkan si hormon-hormon yang sama dengan hormon-hormon dikeluarkan ketika kita happy gitu ya. Endorfin apa ya? Tapi takut nggak edukatif. Iya, salah gitu. Si hormon-hormon itu jadi sama gitu loh sebenarnya mengeluarkan hal itu. Jadi olahraga yang teratur itu juga sebenarnya bisa
melatih kita mengendalikan emosi. Aku olahraga masuk sih untuk mengendalikan emosi. Biasanya marah. Itu keluar banget aja. Cuma nggak bisa semua olahraga sih. Cuma beberapa olahraga yang klik aja. Biasanya Kalau apa? Zumba sih kan. Jadi iya sih. Zumba banyak geraknya. Dan itu kan heboh banget gitu ya dengan teriakan ibu-ibu. Itu tuh membuat saya tidak sendirian dan support di situ. Oh iya, gitu. ternyata Jadi, banyak sekali orang stres. itu efektif. Iya. Justru olahraga yang low, yang ayo Yoga. kita lagunya kayak air mengalir. Aduh mohon maaf, saya semakin merasa saya di bawah gitu ya. Oh gitu. Tapi kan karena teorinya kan itu bisa membantu mengalirkan emosi dan segala macam. Buat aku itu tidak work gitu. Tapi bisa dicoba juga sih untuk orang-orang beberapa. Kayak gitu sih Kang. Kalau aku jatuhnya ketika saat aku bilang aku suka olahraga, orang cenderung nggak percaya. Mungkin judgement kali sama fisik gitu apa? Iya. Gitu ya, orang cenderung masa sih? Gitu sama ya. saya juga. Masa sih gitu olahraga gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kalau misalkan udah nggak tahan banget, skipping itu pasti. Oh, gitu. Jadi skipping. Enggak, bukan skipping ini. Jadi skip aja olahraganya. Skipping the exercise. Edukatif ya? Iya. Enggak maksudnya jadi apa? Jump rope gitu ya. Gitu. Jadi itu lumayan sih gitu. Lumayan. Tapi memang jatuhnya kita nggak ada teriak-teriak. Kok pengennya teriak-teriak terus ya? Kenapa ya kalau lagi merah ya? Tapi juga aku kalau Zumba yang mendadak teriak-teriak gitu sih. Iya, Biasanya gue suka plong, ngatain orang-orang yang ngorang aja ketawa gitu ya. Tapi pas kalau lagi itu emang teriak aja. Oh gitu. jadi kalau pas awal Zumba tuh awal itu jadi so ini aja. Ya, so diem. So fierce aja gitu. Oke. Gak ada masalah. Oke. Pas tengah-tengah lampu gelap. Udah gak tahan. Kemarin aja semuanya gitu. Atau juga semua orang sama gue levelnya. Iya. Level kemarahannya sama ya. Atau mungkin kalau yang dari awal tuh udah gak tahan banget pengen teriak gitu. Iya benar-benar. Cuma level kontrolnya aja yang berbeda. Iya, level kontrolnya aja yang berbeda gitu. Aduh. Gitu sih paling kan. Atau gini, apa yang paling menurut Kang Ewing paling bisa membuat Kang Ewing tidak enjoy life? Dalam artian faktor apa yang bisa membuat Kang Ewing jadi gampang goyah untuk tidak enjoying life? Apa sih pertanyaannya? Paham gak Kang? Iya paham. Ngerti kan ya? Paham. Aku kan smart banget ya. Oh oke, siap. Kalau jawab yang bener ya. Iya. Biar nyambung Kang, please. Momen apa yang membuat aku goyah untuk ternyata aku tidak bisa merasakan kenikmatan hidup untuk gitu, sulit enjoying life ketika ada momen apa gitu. Nah itu yang aneh. Karena aku selalu enjoy dalam momen apapun. Jadi pertanyaanku salah. Enggak gitu loh, enggak. Jadi maksudnya ya ketika aku memang lagi dikasih banyak cobaan, banyak tekanan hidup dan lain sebagainya, ya udah itu. Itu ya memang itu memang bagianku gitu. Itu memang bagianku dan selama aku masih bisa coping kok lagi nanti nggak ada yang nanya lagi. Coping itu penanggulangan stres ya. Penanggulangan tekanan. Nah, selama aku masih punya support system, aku masih bisa nanya-nanya sama temen, terus kemudian masih bisa cerita-cerita dan lain sebagainya, kayaknya aku masih fine-fine aja gitu loh. Maksudnya ya udah aku nikmatin aja gitu loh. Jadi belum pernah nemuin momen yang enggak sih, even itu momen terburuk pun gitu ya. The lowest point of my life tetap aja. Ya udah gitu loh. Sama sih aku juga. Aku tidak merasa, sekalipun aku sesedih itu, semarah itu, tapi aku tidak merasa bahwa aku tidak enjoying that moment gitu. Itu tetap jadi sesuatu yang harus aku lewati no matter what gitu. Aku harus melewati tahap itu. Menurut kamu kenapa kita gitu? Karena kita adalah gitu. Itu adalah kita. Mungkin nggak semua orang. Mungkin nggak semua orang kayak gitu kali ya. Ada maksudnya momen-momen di mana mereka merasa ya masa kayak gini saya harus enjoying life dan sebagainya gitu. Tapi kalau aku sih mungkin berlatih sih Kang. Dalam artian aku bisa mengatakan itu saat ini. Itu bukan berarti tanpa proses bahwa aku bisa mengatakan marah it's also part of enjoying moment gitu kan. Sedih, kesel gitu ya, kecewa dan segala macam itu juga bagian dari momen yang harus dinikmati gitu. Itu by proses dan itu dilatih gitu dan itu kalau aku sih lebih ngerasa kayak memberanikan diri menghadapi apapun gitu. Kayak itu akan hanya sementara aja sifatnya, nggak akan berkelanjutan. Yang pasti itu dilatih sih kan.
Iya sih, benar-benar dilatih sih. Dan apa ya yang jadi maksudnya aku maksudnya tapi pas waktu awal-awal kita ngerasain tetap aja kan kita Tetep juga aja sih. kayak ngerasa down dan lagi dan sebagainya. Tapi kan posisi di bawah itu juga itu bagian dari proses hidup gitu loh. Betul. Dan itu sifatnya sementara. Betul gitu. Hidup ini hanya sementara ya, Bos. Betul. Begitu, Bos. Jangan sia-siakan hidup ya. Gitu kurang lebih. Iya sih, benar. Nah, kalau tentang enjoying life, kalau misalkan kita lihat sekarang tuh banyak banget yang seolah-olah kayak kalau kita nggak punya sesuatu yang sama seperti orang lain, berarti kita nggak bisa enjoy hidup kita gitu loh. Itu tuh jadi, kalau menurutku justru bukan justru pola pikir yang seperti itu yang bisa membuat kita jadinya nggak enjoy. Gitu loh. Niatnya kuat suatu saat kalau gue udah punya duit 1 juta gitu misalkan ya, atau gaji kita udah 10 juta sebulan, udah 10 juta sebulan, tapi ternyata kita ngelihat lagi ada yang 15 juta sebulan, atau ada yang 10 juta 100 ribu, gitu, misalkan 10 juta 100 ribu, karena itu beda, benar, beda 100 ribu ya, tapi 10 juta kan, tapi kalau di akuntansi kan tetap aja itu, gitu, oke, kita nggak debat itu kan. Iya misalkan gitu tetap ada perbedaan. Tapi kalau kita tetap ngelihatnya jatuhnya, wah gila, ya kita nggak enjoy lagi dong. Yang tadinya kita niatnya sudah mencapai 10 juta, kita pasti bisa enjoying life. Tapi ternyata ketemu lagi yang 10 juta 100 ribu. Nggak enjoy lagi. Nggak, jadi nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat ke orang lain emang nggak pernah ada habisnya sih. Jadi kalau udah kayak gitu, ya wajar, aku juga manusia ya. Disclaimer, kita bukan malaikat, bukan dewa yang nggak bisa nggak enjoy life gitu kan. Betul. Psikolog juga manusia, tukang cukur juga butuh tukang cukur. Dokter juga kalau sakit ke dokter lain. Jadi apa sih ngomonginnya? Kok saya jadi lupa gara-gara dokter bukan dokter, apa tadi ngomonginnya? Oh enggak, sengaja saya potong. Oh gitu, biar saya lupa ya. Saya malu loh di frame ini kalau saya lupa. Jadi kalau saya sih intinya kan, mangga next dulu, saya lupa banget sumpah. Jadi disclaimer kalau kita juga manusia. Bener. Jadi saya nggak akan, kalau saya emang kalau udah misalnya menghadapi suatu momen yang emang nggak enak gitu ya, wajar banget kita akhirnya bandingin sama orang, compare sama pencapaian orang lain. Kalau enggak misalnya kayak paling enak, ya itu tadi mikir negatif tuh enak banget gitu ya. Cuma akhirnya balik lagi sih bahwa yang punya hidup ya gue gitu. Gue yang punya hidup, gue yang nentuin hidup gue yang nentuin jalan hidup gue. Orang mau ngomong apa bukan urusan gue gitu kan. Dan sebenarnya akhirnya kita jadi susah bergerak tuh, kalau menurut aku ya, kita jadi susah bergerak tuh karena kita dibatasi sama pandangan orang, sama norma sosial, atau pandangan gitu, kita sendiri, atau bisa jadi pandangan kita sendiri yang ya tadi ya negatif dan sebagainya. Dan memang itu perlu dilatih sih untuk keluar dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya intinya adalah hidup gue, kenyataan gue yang bangun. Ya gue nggak mau kenyataan gue dibangun sama orang lain gitu kan. Itu nggak enak banget sih. Gitu. Berarti kalau gitu sebenarnya enjoying life tuh nggak bisa kita jadikan target gitu. Betul. Karena enjoying life itu bukan ekspektasi, bukan goals kita, betul. Sama kayak happiness gitu, sama kayak kebahagiaan gitu. Itu bukan target, tapi kita menikmati proses di dalamnya gitu. Itu bagian dari proses. Gitu. Jadi ya itu mungkin ya bagi teman-teman yang sedang mendengarkan ocehan-ocehan kami. Ada yang dengerin bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada insight gitu ya. Kenapa dua psikolog kenapa dua psikolog ini rambling about something that wow. Gitu. Jadi enjoying life tuh nggak bisa kita jadikan sebagai standar atau target gitu. Karena itu bukan bukan target, nggak bisa juga kita jadikan ekspektasi. Betul. Dan enjoying life itu dari diri sendiri sih Kang, kalau menurut aku ya. Bukan karena ada orang lain support gitu ya untuk membuat kita misalnya jadi lebih enjoy dan sebagainya. Tapi bagaimanapun itu tanggung jawab kita sendiri untuk membuat proses enjoying life itu menjadi bagian dari proses kita gitu. Ada satu pertanyaanku yang ini akan backfiring sih sama aku. Oke. Kapan kamu bisa mulai tumbuh bahwa enjoying life tuh mau ups and downs di dalam kehidupan, ya berarti itu kita harus menikmati gitu. Tahun berapa? To be exact. Angka ya? Daripada aku tanyain momen nanti. Daripada umur ntar ketahuan aja. Saya mau jawabnya umur sebenarnya. Umur
Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Ya mungkin umur aku 23. Aku merasa usia 23 itu adalah usia di mana aku melihat siapa aku gitu. Jadi aku sih jujur aja gitu ya, dalam prosesnya sampai dengan usia 23 tahun itu banyak hal yang aku keep. Dalam artian aku keep tuh gini, kayak orang nggak perlu tahu, bukan karena nggak pengen ngasih tahu, tapi karena lebih kayak nggak ada urusannya sama orang gitu. Jadi bukan kayak ntar lu kebebanin gitu, enggak, tapi lebih kayak ya buat apa, nggak ada urusannya sama orang gitu. Tapi di usia 23 aku merasa bahwa aku manusia gitu. Dan ternyata setelah aku ngubah banyak hal dalam hidupku sih Kang. Sebenarnya udah mulai aku berubah itu dari SMA. Itu udah banyak perubahan. Tapi sebenarnya aku mulai bener-bener sejujur itu sama diriku, rendah-rendahnya aku gitu ya, sebangga-bangganya aku itu di usia 23. Itu aku mulai bener-bener kayak gue gak peduli sama omongan orang gitu ya, gue mau ngomong apa adanya gue, lu terima gue syukur enggak ya udah gitu. Kalau lu gak bisa terima gue ya gue yang cabut gitu. Atau kalau misalnya orang terganggu ya tell me dan stop gitu. Kayak aku gak akan merisaukan lagi hubungan sosial sebagai sesuatu yang harus aku pertahankan untuk membuat diriku keep up dengan norma-norma, keep up dengan relationship dan sebagainya. Di situ aku mulai kayaknya gue harus show up siapa aku gitu. Ya inilah aku, dan ternyata dengan show up itu Kang, itu membuat orang-orang di sekitar itu nggak tahu ya, jadi magnet juga. Jadi lebih jujur. Aku merasanya tidak ada yang mengganggu dengan aku showing up, karena ternyata orang-orang di luar sana lebih, kalau bukan compare tapi lebih sebenarnya aku perlu jauh lebih bersyukur gitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya nggak bisa keluar, tapi dengan aku showing up, siapa sih gue gitu, itu orang ternyata banyak yang showing up. Dan percaya nggak percaya, aku merasa bahwa aku semakin bisa merasakan orang ini being honest, orang ini not sincere, orang ini seperti apa, itu setelah aku showing up myself. Itu gaib sih ya, semoga ada yang bisa menjelaskan tentang ini. It's true gitu, it's true. Aku mungkin pas waktu aku S1 sih, dan itu pun melewati momen yang luar biasa. Usia 20 mungkin ya. Aku bahkan lebih ini lagi gitu ya. Gitu, karena ya gitu pada sama gitu prosesnya. Jadi oh ya udahlah kalau toh pun misalkan, tapi bener-bener gongnya tuh pas waktu mulai masuk ambil profesi. Ada satu dosen. Jadi biasanya sebelum kita masuk major tuh kita biasanya di dalam major tuh biasanya kita dikasih konseling dulu dan lain sebagainya. Nah, ada satu statement yang itu dosen aku bilang, kami di sini tidak peduli siapa diri kamu, bagaimana kamu berpenampilan, bagaimana kalau kamu punya potensi jadi psikolog, kami akan bantu. Kalau kamu memang niat mau membantu orang lain, kami akan bantu. Gitu. Jadi dan itu jadinya kayak apa ya? Oh iya udah, gitu loh. Selama ini, I feel, maksudnya aku merasa aku palsu gitu di depan orang-orang gitu loh. Karena jadinya ya ini. Tapi setelah ada cerita bilang demikian, dan selama proses perkuliahan juga memang benar-benar gitu, mereka benar-benar membantu untuk membentuk aku menjadi seorang psikolog yang profesional gitu ya, tidak memperdulikan siapa aku, background aku dan lain sebagainya. Ya itu juga sangat membantu gitu loh. Dan di situ momen itu mungkin usia 25 lah. Dan itu berubah sih Kang. Aku merasakan ketika aku merubah diriku, realitaku berubah. Iya, banget. Seberubah itu karena memang usahanya besar sekali untuk sampai akhirnya menunjukkan gue siapa tanpa gue perlu takut pakai topeng gitu ya, sama siapapun, sama orang yang dikenal ataupun gak dikenal gitu ya. Tapi itu merubah sekali realitaku, karena akhirnya aku nggak perlu susah-susah bukan mau merubah orang ya, mau merubah situasi mengikuti aku. Tapi akhirnya kayak situasi itu berjalan kalau akunya jujur sama diriku sendiri gitu. Dan itu surprisingly turns out very good sih. Iya, dan ya gitu jadinya setiap ada misalkan nih, kalau misalkan ada hal-hal yang misalkan muncul ya,
muncul misalkan nih, wah Ewing gendut nih secara fisik gitu ya, secara fisik gitu. Wah tapi kan gue gendut nih, malu kalau misalkan diajakin kayak gini gitu, misalkan bikin podcast dan lain sebagainya gitu. Nah terus udah gitu, apa yang bisa lo lakukan dengan kegendutan lo gitu? Emang kalau Ewing yang gendut nggak bisa nggak bisa nyari bahan untuk untuk ngobrol yang lebih enak dibuat orang lain, bermanfaat untuk orang lain, kan sebenarnya bisa, dan itu nggak berpengaruh terhadap bentuk fisik lo gitu loh, atau pembawaan lo gitu, nggak ada terbentuk nggak ada urusannya gitu loh, nggak ada urusannya. Yang penting lo mau nggak gitu loh untuk menampilkan hal lain selain apa yang lo pikirkan gitu. Atau apa yang orang lain omongin ke lo gitu loh. Dan setelah momen itu benar-benar jadinya ya oh ya udah, saya juga ketika saya sedih ya saya sedih, ketika saya marah ya saya melampiaskan seefektif mungkin tanpa harus menyusahkan diri saya dan ataupun orang lain, merusak diri saya dan orang lain gitu. Enjoying life itu butuh dilatih. Gimana sih cara melatih kalau buat dicem sama Kang Ewing? Jeng kan ngeri kan, gue bilang juga jangan dijawab. Kita harus positive thinking. Tadi kan gue bilang enggak padahal ngeri juga dalam mati. Udah biar cool aja gitu. Gitu ya. Mungkin semua orang akan lain-lain ya, tapi kalau aku bisa bilang bahwa cara melatihnya itu adalah aku bertemu banyak orang. Ada orang-orang yang tidak bertemu banyak orang ketika harus melatih cara mengelola stres. Aku justru orang yang bertemu dengan banyak orang ketika aku menghadapi stres gitu. Tapi itu mungkin juga by proses, setelah akhirnya aku berani showing up, muncul gitu ya, bahwa apa sih yang aku rasakan, apa sih masalahku gitu ya. Pertama kali aku berani jujur itu adalah, berarti kan gini ya, kita berani menunjukkan siapa diri kita kepada orang lain, sehingga aku bisa dapat masukan dari orang lain gimana cara berlatih untuk enjoying life. Nah waktu itu aku lebih kayak ke apa yang aku takutkan aku cobakan gitu. Jadi apa yang aku takutkan aku keluarin gitu. Jadi hal-hal yang aku takutkan tidak ada buktinya kalau aku tidak lakukan gitu. Akhirnya aku lakukan. Dan ketika itu mendapatkan sambutan yang baik, itu membuat aku ketagihan untuk terus-menerus nggak masalah ternyata cerita, tanya ke orang gimana caranya. Aku mungkin nggak tahu gimana caranya, tapi orang mungkin akhirnya tahu. Tapi kalau aku nggak buka kan, orang juga mungkin nggak akan tahu apa yang aku butuhkan gitu. Jadi intinya adalah jujurlah pada apa yang dibutuhkan, sehingga kayak sekarang nih, aku misalnya butuh makan, aku lapar, tapi aku nggak bilang sama orang kalau aku lapar gitu kan. Ya mungkin Kang Ewing lewat makan aja, makan ayam misalnya lewat, ya kan kalau aku bilang Kang Ewing nggak mungkin tahu gitu. Jadi aku tidak akan. Tapi kalau aku tahu juga nawarin. Jangan ditiru ya guys. Psikolog profesional katanya. Oh iya maaf lupa. Jadi cara melatihnya adalah kalau aku lebih ke kayak apa yang aku takutkan, itu aku tunjukkan, aku buktikan apakah memang itu benar gitu ya. Lalu kalau aku nggak tahu caranya ya aku akan bertanya pada orang dengan jujur pada diriku sendiri, dengan jujur pada kebutuhanku. Mungkin agak kurang praktikal ya, tapi serius sih, jujur, sumpah, jujur banget sama dirinya sendiri butuh apa. Kalau emang nggak punya resource-nya, tanya sama orang gitu. Dan kalau emang punya resource-nya ya doing something, jangan udah gue tahu nih gue punya resource-nya terus diem aja gitu. Kayak latih tuh means gerak gitu, entah gerak ke orang, entah gerak sesuatu gitu. Kalau aku sih melatihnya gitu ya, agak kurang praktikal tapi ya. Kalau aku sih mungkin jatuhnya sama sih sebenarnya. Kalau misalkan secara ininya ya kita jujur dulu, kita sadari dulu mungkin ya apa yang kita butuhkan. Betul. Gitu loh. Kalau kita ternyata saat itu butuh bantuan orang lain ya minta lah. Betul. Gitu loh. Entah itu kita butuh atau misalkan kayak semacam kita butuh perhatian pasangan gitu misalkan. Kita butuh perhatian pasangan ya jangan pakai kode. Iyalah emang. Gitu loh, ya tinggal bilang aja. Perhatiin dong. Nggak bilang gitu doang. Sekarang gitu butuh apa dari aku? Enggak sih. Oh, enggak. Santai aja. Sekarang udah banyak kamera. Oh, udah diperhatiin udah diperhatiin semua orang. Gitu, udah dapet. Nah, terus udah gitu, udah terpenuhi lah. Iya. Nah, kalau aku ya gitu menyadari bahwa apa yang sedang kita butuhkan saat ini. Kalau kita yang butuh makan,
ya makanlah. Gitu. Kalau ternyata di sekitar kita nggak ada makanan atau kitanya lagi nggak punya duit gitu misalkan, ya minta tolong, minjem, minta kayak dan lain sebagainya gitu walaupun minjem gitu dan lain sebagainya gitu. Berdua atau apa gitu ya, usaha gitu loh. Kitanya memang harus mau dulu usaha gitu. Betul, kalau proses berlatih itu. Terus tadi tuh aku kepikiran yang biasanya prosesnya itu kalau dulu aku yang pribadi, aku yakin sebenarnya proses berlatihnya tuh setiap orang pasti beda-beda. Gitu loh, setiap orang pasti berbeda-beda. Karena drive-nya berbeda. Kalau aku dulu orangnya tuh ingin membuktikan. Gitu. Kalau aku kayak gini, kalau aku bisa untuk mencapai hal ini, aku bisa untuk dan lain-lain sebagainya, mencapai ini dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada momen nggak capek, Wing. Itu ada temanku. Lo mau ngebuktiin apa lagi, Wing? Gitu. Dari situ kayak, iya juga ya. Gitu. Dari situ ya udahlah, lebih ini lagi. Nah, once si beban itu hilang dan tapi itu pun nggak hilang-hilang banget gitu. Perasaan untuk ingin membuktikan, ingin menonjolkan diri itu masih tetap ada gitu, masih tetap ada. Tapi tidak seganas dulu. Kalau dulu mau awas dong gitu dan lain sebagainya gitu. Bisa baku hantam gitu untuk dapat spot gitu ya. Nah, once itu turun, si spot-spot itu menghampiri. Betul. Dan aku pun nggak paham kenapa tiba-tiba seperti itu. Mungkin itu yang Ice maksud kali ya, karena nggak tahu gimana cara ngejelasinnya gitu. Karena setiap orang beda prosesnya. Tapi yang sama adalah kita menyadari dulu bahwa kita udah keberatan sama tuntutan diri kita. Kita udah keberatan sama pura-pura kita nggak butuh tapi sebenarnya butuh gitu loh. Kita butuh bantuan, kita tinggal minta tolong gitu loh. Nah, prosesnya ya mungkin akan berbeda-beda dan tantangannya pun aku yakin beda-beda gitu. Dan tidak mendiskreditkan gitu, kita tidak bisa mendiskreditkan cuma gitu doang gue dong gitu, nggak bisa itu gak bisa. Karena kadarnya beda. Gitu kadar yang kita lihat. Tapi benar sih Kang, aku juga waktu itu aku nggak pernah merasa bahwa diriku punya masalah sebenarnya. Jadi hidupku literally fine aja gitu loh Kang. Kayak dalam artian aku di batas aman. Aman tuh dalam artian dari segala aspek. Misalnya kayak pendidikan, finansial, relationship dan segala macam. Monoton ya hidupnya ya. Nah sebenarnya lebih kayak ngerasa aman gitu. Tantangan sih ada, tantangan ada, tapi aku lebih ngerasa kayak yang semua under my control gitu. Oh iya, bisa dicapai. Semua kalaupun misalnya miss ya not a big deal, tapi kalau berhasil juga ya sudah gitu. Jadi aku tidak pernah merasa diriku punya masalah karena semuanya rasanya fine aja gitu. Sampai satu poin sama juga ada orang lain yang menegur gitu ya, menegur dan mengatakan bahwa kamu yakin itu bukan masalah. Aku kan merasa punya masalah. Situ merasa saya punya masalah gitu kan. Naik hitam dong, mulai kan emosi dong, wajar dong ketika orang jeblakin kan langsung dong tinggi temboknya gitu kan. Emang iya gue punya masalah gitu. Nah terus dari situ aku ngerasa bahwa emang iya gue punya masalah gitu kan. Terus aku akhirnya tanya pada orang lain, emang itu masalah ya gitu. Itu masalah gitu. Karena akhirnya orang lain yang bicara denganku mengatakan bahwa kalau aku jadi kamu, jadi dia memposisikan diri. That's what we call empathy. Mungkin ngerti ya. Kayak itu aku bicara dengan orang yang penuh empati. Dan dia mengatakan kepadaku, kalau aku jadi kamu, itu masalah. Bagaimana kamu bisa merasa bahwa itu masalah? Kamu merasa itu bukan masalah gitu. Itu sesuatu yang besar. Yang harus kamu sadari bahwa itu adalah masalah. Gitu. Jadi habis itu aku merasa, ternyata aku bukan orang yang aman-aman saja gitu. Aku juga orang yang punya masalah gitu. Aku juga manusia biasa. Disclaimer lagi dong ya. Aku juga manusia biasa gitu. Dan setelah itu aku merasa bahwa ya semua orang punya masalahnya masing-masing gitu. Dan nggak bisa memang menjudge bahwa even kita nggak sadar bahwa kita punya masalah, ternyata masalah itu memang bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dari hidup. Nggak enak kalau nggak ada masalah, tapi masalah itu memang bisa menjadi sesuatu yang membuat kalau dilihat, dideketin gitu ya, itu tuh bisa menjadi sesuatu ladang yang bikin kita lebih baik lah gitu intinya, atau lebih berkembang secara psikologis dan sebagainya. Gitu sih Kang. Seperti Nick Fury bilang, gitu ya. Nick Fury itu apa, es krim ya? Ini nggak boleh dipotong. Maaf kan? Enggak. Kok bukan apa, ice cream? Avenger. Avengers.
life apa katanya? Saya udahan. Oh jangan dong Kang. Itu Nick Fury bilang gitu. Oh, gitu. Enggak. Jadi kalau nggak salah ya di akhir Avengers kedua kalau nggak salah ya. Iya Avengers kedua kalau nggak salah pas waktu si Hulk-nya kebawa sama pesawat jet gitu ya. Gitu. Ini sampai inget scene-nya ya Kang Pak. aku nontonnya Finding Nemo bukan Avengers jadi aku nggak tahu. Oke. Aku nggak mendiskreditkan loh ya. Oh, ya. Aku nggak judgmental kok. Maafin Finding Nemo. Oke. Nggak ya. Jadi sih itu. Jadi kalau nggak salah si Natasha Romanoff tuh bilang kalau misalkan di dunia ini nggak ada yang stabil. Di dunia ini nggak ada yang tetap gitu. Terus Nick Fury bilang ada masalah. Iya. Masalah tuh pasti akan selalu ada. Gak ada yang pasti di dunia ini selain masalah itu sendiri. Gitu dia bilang nggak ada yang pasti di dunia ini selain masalah itu sendiri. Karena masalah pasti datang lagi gitu. Kalau nggak ada masalah juga masalah kan? Gitu. Nah makanya sebenarnya pemikirannya enjoying life itu balik lagi. Ya orang masalah pasti datang lagi, yang ngapain dirumitin gitu loh. Benar. Jatuhnya ngapain dipersiapkan untuk menghadapi, toh masalahnya juga belum datang. Betul. Udah aja hadapin dulu masalah yang ini, kalau yang nanti ada ya baru dihadapin gitu kan. Betul. Lagian juga hidupnya kan untuk saat ini ya. Iya. Belum tentu, nauzubillah belum tentu semenit lagi aku masih hidup. Tapi aku udah nyampe 1000 tahun kemudian aku mikirnya macam-macam gitu. Ya life must goes on gitu kan. Ya udah aja sih. Iya gitu. Jadi kalau mungkin enjoying life itu mirip-mirip mindful kali ya. Iya, akhirnya bisa make sense of something ya kalau kita benar-benar hadir untuk hari itu dan kejadian itu. Jadi kita bisa enjoying sedih, bisa enjoying marah, enjoying senang itu sendiri gitu ya. Iya gitu. Karena kan kalau ya itu ada kayak tadi sebelum itu kan aku praktek ya. Ya itu ada jadinya 2 sesi tuh. Klienku. Si klienku itu 2 sesi karena 3/4 sesi itu nangis semua, nggak bisa dipotong, nggak bisa diapa-apain karena selama ini dia nahan, gitu. Sampai setelahnya saya lemes, saya pusing, dia bilang kayak gitu. Karena ya selama ini ditahan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sedih, kalau kita marah, kalau gitu emosi itu kalau aku tuh ada pernah baca buku namanya Emotion is Energy in Motion, gitu. Jadi energi yang bergerak. Kalau kita merasakan energi yang bergerak, kita diem. Ya kebabat. Iya. Keseret. Kita pasti shaky, gitu. Kita pasti shaky, gitu ya pasti karena energi itu harus bergerak. Gitu. Jadi makanya ketika misalkan kalau kita lagi marah, ya udah kita terus dia berhadapan-hadapan nih. Misalkan aku sama Icen marah, gitu ya. Ya pergi dulu lah, gitu loh. Untuk bukan menghindari masalahnya, bukan menghindari orangnya, tapi meredakan marahnya, gitu. Karena kalau ya kita nggak tahu, mungkin unboxing motor Mio kedua bisa jadi datang lagi, itu versi kedua. Benar. Gitu kan, karena ya itu emosi yang ditahan gitu ya. Enjoying life juga kalau misalkan kita enjoy, ya nangisnya kita nikmati, kita resapi. Kalau kita lagi nangis ya mungkin itu juga bisa jadi bagian dari enjoying life. Jadi intinya apa sih rambling kita hari ini? Intinya ya udah hidup aja, dijalani. Intinya begitu Kang. Dijalani, semua orang punya prosesnya masing-masing gitu ya. Hidup bukan balapan. Tidak ada pencapaian yang kayak berbatasan dengan usia, dengan profesi gitu ya. Dan tidak ada indikator enjoying life itu sendiri. Kalau buat aku sih ya ciptakan hidup yang mau kita ciptakan. Betul gitu. Kalau menurutku itu tadi enjoying life itu bukan target, jadi tidak bisa kita ekspektasi. Tapi enjoying life itu harus kita rasakan, kita resapi hari ini. Betul. Pada saat ini kita sedang merasakan apa, ya itu yang kita lakukan, itu yang kita rasakan. Gitu. Subhanallah. Iya, luar biasa. Terima kasih.